Halo semuanya, kembali lagi di video saya selanjutnya. Di sini saya Srianisa ingin membahas mengenai salah satu contoh dari algoritma sorting yaitu bubble sort. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari algoritma sorting. Algoritma sorting merupakan algoritma yang digunakan untuk mengurutkan banyak data sehingga bisa tersusun secara urut. Banyak jenis-jenis dari algoritma sorting yang kita temukan. Contohnya ada bubble sort, insertion sort, quick sort, dan masih banyak lainnya. Di sini saya pada video ini akan menjelaskan mengenai bubble sort. Bubble sort merupakan teknik pengurutan data dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Langsung ke konsep atau cara kerja dari penggunaan bubble sort. Di sini saya mempunyai 4 data, yaitu 10, 7, 2, dan 8. Pertama-tama, kita bandingkan data 1 dan data 2. Jika data 1 dan data 2 lebih besar daripada data 2, maka data tersebut akan ditukar agar yang pertama bisa menjadi data yang terkecil. Dan sebaliknya, jika data 1 lebih kecil dari data 2, maka akan dibiarkan. Bisa dilihat di sini, 10 lebih besar daripada 7, maka data tersebut akan ditukar dengan 7 di depan dan 10 di nomor 2. Lalu kita bandingkan lagi. 10 dibandingkan dengan 2. Karena 2 lebih kecil daripada 10, maka 2 akan dibawa ke depan dan 10 bawa ke belakang. Data ini akan ditukar. Kita bandingkan lagi di sini. 10 dibandingkan dengan 8. Karena 10 lebih besar daripada 8, maka data tersebut akan ditukar. Bisa dilihat di sini pada tahap 1 data tersebut belum terurut, sehingga lanjut ke tahap 2 untuk mengurutkan data tersebut. Pada tahap 2, sebelumnya di sini kita dapatkan data 7, 2, 8, 10. Pada tahap 2 kita bandingkan lagi data tersebut. Pertama kita bandingkan 7 dan 2, karena 7 dan lebih besar daripada 2, maka data tersebut akan ditukar. 2 dibawa ke depan dan 7 dipindah ke belakang. Di sini kita dapatkan data 2, 7, 8, 10. Bisa dilihat data di sini sudah terurut dari kecil ke besar bukan? Namun dalam bubble sort dia akan mengecek sampai terakhir hingga selesai. Data tersebut selesai diurutkan. Maka kita terus urutkan di sini. Kita bandingkan 7 dan 8 karena data tersebut karena 7 sudah tepat lebih kecil daripada 8, maka dibiarkan. Kita lanjutkan lagi. Kita bandingkan 8 dan 10. Karena 8 lebih kecil daripada 10, maka akan dibiarkan. Pada tahap 2 kita dapatkan 2, 7, 8, 10. Kita bandingkan lagi. Pada tahap 2, sebelumnya kita mendapatkan data 2, 7, 8, dan 10. Selanjutnya kita bandingkan lagi 2 dibandingkan dengan 7. Karena 2 lebih kecil daripada 7, maka akan dibiarkan. Selanjutnya kita bandingkan 7 dengan 8. Karena 7 dengan 8 sudah tepat, maka akan dibiarkan lagi. Lalu kita bandingkan selanjutnya 8 dengan 10. Karena 8 lebih kecil daripada 10 sudah benar, maka akan kita dapatkan data yang sudah terurut yaitu 2, 7, 8, dan 10. Nah, sekarang kita lanjut ke codingan atau algoritma dari bubble sort. Dalam membuat codingan dari bubble sort, bisa kita lihat terdapat looping di dalam looping. Langsung kita membahas algoritma dari bubble sort. Pertama, kita membuat looping yang menandakan tahapannya dengan menggunakan perulangan for. Lalu di sini kita membuat kondisinya, yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n min 1,
I++. Bisa lihat di sini, pertama kita buat kondisi I sama dengan 0. Mengapa 0? Karena biasanya indeks array selalu dimulai dari 0. Lalu, kondisi selanjutnya yaitu ada I lebih kecil dari N-1, di mana N menunjukkan banyaknya elemen dan N-1 menunjukkan tahapannya. Misal, contohnya seperti data sebelumnya, kita mempunyai 4 data, yaitu 10, 7, 2, dan 8. N tersebut yaitu 4, dikurang 1, maka 3. Maka, kita memerlukan 3 tahapan untuk mengurutkan bilangan yang jumlah datanya sama dengan 4. Itu juga misalnya kita mempunyai data 5, maka kita membutuhkan 4 tahapan untuk mengurutkan bilangan yang jumlah datanya 5. Lalu lanjut stepnya itu yaitu I++. Lalu di sini seperti yang dikatakan sebelumnya, terdapat looping di dalam looping. Di sini terdapat lagi looping menggunakan perulangan for yang menandakan pertukaran nilai di setiap tahap. Di sini saya menggunakan variabel J, bukan variabel I lagi. Lalu di sini saya membuat kondisi, yaitu J sama dengan 0, J lebih kecil daripada N min I min 1, dan J++. Kondisi pertama itu J sama dengan 0, sama seperti sebelumnya yang menunjukkan indeks array yang dimulai dari 0. Selanjutnya itu ada kondisi kedua, J lebih kecil daripada N min I min 1, di mana N min I min 1 di sini digunakan untuk mengurangi jumlah looping. Maksudnya gini, misalnya di sini saya mempunyai 5 data, yaitu 12, 3, 7, 1, 10. Dengan indeks array-nya yaitu 4. Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nanti saat dibandingkan di sini, jika indeks jika saat J sama dengan 4 lebih besar dari 5, mana 4 ditambah 1, otomatis akan salah, bukan? Karena tidak ada indeks kelima, tidak ada array yang kelima, indeks kelima dari data ini. Sehingga dikurang I untuk mengurangi jumlah loopingnya. Seperti itu. Lalu lanjut stepnya itu yaitu J++. Nah, dalam looping akan dilakukan pengecekan. Di sini dibuat pengecekan yaitu if array J lebih besar dari array J plus 1, maka akan ditukar. Namun, tidak akan langsung ditukar, akan dibuat prosesnya terlebih dahulu di sini. Sehingga dibuatlah variabel. Pertama dibuat variabel untuk menampung nilai sementara. Di sini dibuat variabel TMP. Seperti ini. Jadi, nilai indeks J ditampung terlebih dahulu di variabel TMP. Lalu nanti indeks nilai J di sini saat ini akan diganti dengan nilai indeks J selanjutnya. Lalu nilai selanjutnya itu akan diganti dengan nilai yang berada pada variabel TMP. Seperti itu. Sekarang langsung saja saya akan menunjukkan program bubble sort yang telah saya buat. Nah, di sini saya deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Lalu di sini saya menggunakan sistem color agar lebih terlihat rapi dan menarik. Di sini saya mencetak yang nanti akan dikeluarkan pada program. Lalu
di sini dicetak untuk menginput datanya. Di sini untuk menginputkan data jika i sama dengan dibuat kondisi i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, maka i plus plus. I di sini menunjukkan misalnya data ke-1, data kedua, data ketiga seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya buat algoritma yang sebelumnya saya jelaskan. Dan nanti akan dicetak data yang telah terurut. Langsung ke run program. Maaf agak lama. Nah, di sini nih udah muncul bubble sort pengurutan data terkecil hingga terbesar yang saya buat. Pertama, kita inputkan banyak elemen yang akan diurutkan. Di sini saya cukup gunakan data yang tadi, saya input banyak elemen, yaitu 4. Lalu di sini kita inputkan data yang ingin kita urutkan. Misalnya tadi data sebelumnya itu ada 10, kedua 7, ini ada 2, dan 8. Ada 4 data. Nah, di sini akan langsung muncul data yang telah terurut, yaitu 2, 7, 8, dan 10. Lalu bagaimana jika kita ingin mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan bubble sort? Sama juga bisa kita gunakan untuk mengurutkan data terbesar ke yang terkecil. Cuman diganti pada tanda di sini saja, menjadi lebih kecil. Di sini saya juga buat program lengkap dengan ascending dan descendingnya. Di bubble untuk mengurutkan dengan descending, kita ganti tanda di sini saja menjadi lebih kecil. Lalu maka akan ditukar dengan menggunakan proses sama seperti dengan ascending, seperti itu. Coba kita jalankan di sini. Inputkan banyak elemen yang akan diurutkan. Kita gunakan juga sama yang seperti sebelumnya, misalnya 4 data. Inputkan datanya 10, 7, 2, dan 8. Nah, sini akan muncul terlebih dahulu pengurutan seperti apa yang ingin kita lakukan. Apakah kita ingin mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, apa dari yang terbesar ke terkecil? Karena tadi sudah dijelaskan yang ascending, sekarang kita pilih yang descending. Kita pilih 2. Nah, maka di sini akan terurut dari data yang terbesar, yaitu 10, 8, 7, 2. Seperti itu. Namun, pengurutan dengan menggunakan algoritma bubble sort itu dianggap kurang efektif dan efisien karena pengurutan bilangan dengan bubble sort ini dilakukan dengan tahapan satu per satu. Walaupun data tersebut itu sudah terurut, namun dia tetap akan diurutkan hingga sampai dengan data terakhir. Seperti itu, sehingga waktu pengurutan itu sangat lambat dan lama. Nah, demikian penjelasan mengenai algoritma bubble sort dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.